Alhamdulillah hari ini kita berkumpul di sini. Pertama-tama saya memberi kata sambutan kepada Ibu Wilda, yang terhormat Ibu Dr. Anda Wilda Ali sebagai penanggung jawab kegiatan Gerdal OPT Tanaman Cabai dari BPTPH Provinsi Jambi. Kemudian yang saya hormati Pak Wahyu yang mendampingi Ibu Wilda Ali. Ini dari BPTPH juga Pak. Terus yang saya hormati Pak Aiga Dai sebagai PPL wilayah Desa Petaling Jaya. Dan selanjutnya Pak Legino sebagai ketua beserta anggota kelompok tani Mekar Jaya yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat Dia kita dapat berkumpul di sini dalam kegiatan gerakan pengendalian UPT pada tanaman cabai merah. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari alam kegelapan ke alam berilmu pengetahuan seperti kita rasakan pada saat ini. Baik, pada kesempatan ini kami memang datang tim ya dengan Pak Wahyu. Pak Afsal ini sebenarnya petugas kami juga, tapi penempatan beliau di kecamatan Sungai Gelam. Nah, termasuklah salah satunya di Desa Petaling Jaya ini. Adapun tujuan kami ke sini mungkin pertama kali dulu kami mohon maaf ya, seharusnya Bapak Kepala Balai hadir di tengah-tengah kita ini, tapi karena ada kegiatan beliau tidak bisa ditinggalkan, jadi terpaksa kami dengan Pak Wahyu yang hadir di sini. Yang kami hormati Pak Ai sebagai PPL ya Pak ya, Desa Petaling Jaya. Kemudian yang kami banggakan Ketua Kelompok Tani Mekar Jaya beserta anggota. Kegiatan gerakan pengendalian OPT pada tanaman cabai ini didanai oleh Anggaran Pusat. Nah, jadi kita di daerah sebagai pelaksana. Kemudian kenapa terpilih Desa Petaling Jaya ini untuk melaksanakan Gerdal? Karena dari laporan yang masuk, yang dikirim dari bawah, mulai dari itu dinas kabupaten, disampaikan ke dinas provinsi, kemudian sampai ke perlindungan tanaman horti di Jakarta. Itu ternyata Desa Petaling Jaya ini termasuk daerah kampung horti. Itu dasar pemilihan CPCL-nya. Maka ditempatkanlah kegiatan di sini. Dari informasi yang kami terima berdasarkan surat dari Bapak Kadis, itu target yang kita tetapkan untuk tanaman cabai di Desa Petaling Jaya ini, tepatnya di kelompok tani Mekar Jaya, itu sekitar 5 hektar. Nah, latar belakang dilakukan gerakan pengendalian ini yang pertama adalah untuk sosialisasi mengenai pengendalian hama terpadu pada tanaman cabai. Yang kedua adalah untuk meningkatkan sumber daya petani maupun sumber daya petugas di dalam melakukan pengendalian hama penyakit yang ramah lingkungan atau yang menuju organik. Nah, kemudian juga yang ketiga adalah untuk menekan kehilangan hasil akibat serangan hama penyakit yang ada pada tanaman cabai ini. Yang terakhir, yang keempat, supaya nanti produksi yang diharapkan itu adalah ramah lingkungan yang menuju organik dan aman konsumsi. Harapan kami seperti itu. Nah, kebanyakan petani cabai, mereka belum puas, belum merasa nyaman kalau belum menyemprot. Racun itu malah dibilang obat. Ya enggak, Pak? Nah, kalau kita makan obat macam mana, Pak? Sakit jadi sembuh. Kalau racun yang kita makan, kita jadi apa ya? Isdet. Nah, jadi itu kesalahan di dalam memahami, di dalam mengetahui apa yang dikatakan obat, apa yang dikatakan itu racun. Nah, di dalam konsep pengendalian hama terpadu ada langkah-langkah pengendalian yang harus kita ketahui. Yang pertama, pengendalian secara kultur teknis. Apa maksudnya itu? Atur jarak tanamnya, berikan varietas yang berlabel, kemudian berikan pemupukan dengan pupuk organik. Yang keempat,
atur pengairannya. Itu berarti kita sudah melakukan pengendalian. Tapi dengan cara pencegahan. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati, kan gitu. Itu juga dengan tanaman kita nih. Kalau dia baru ada tanda atau gejala, langsung kita pengendalian, langsung kita lakukan actionnya, maka hilangan hasil akibat serangan. Serang itu ada kriterianya yang namanya ringan, ada yang namanya sedang, ada yang namanya berat, dan ada yang namanya kusum. Nah, kalau seandainya baru saja ada serangan ringan atau sebelum ada ringan, berarti kan ada tanda dulu. Sama juga dengan tanaman ini. Tanaman ini memang tidak bisa ngomong, tapi dia akan mengeluarkan omongan, mengeluarkan keluhan melalui tanda. Kita yang bisa melihat dia. Kalau kondisinya normal, berarti pertumbuhannya bagus. Kalau kondisi dia tidak normal, misalnya daunnya berkerut, keriting, kecil, buahnya kecil, tidak panjang, tidak sehat, apa yang harus kita lakukan? Kita biayain baik atau kita lakukan action pengendalian? Pengendalian. Nah, itu, yang harus kita lakukan adalah action pengendalian. Kadang-kadang kan petani ini gini, ya nantilah dulu, kerjainilah dulu, tinggal itu dulu. Nah, tidak bisa seperti itu. Tanam, tinggal tuai. Bapak ingin menghasilkan produksi yang maksimal. Sementara tenaga yang Bapak gerakan untuk itu tidak maksimal. Tidak akan mungkin hasilnya akan maksimal. Ya kan? Pada masa vegetatif, hama penyakit yang kemuncul, yang pertama kalau hama itu trik kutu tunggang, itu sudah jelas. Kalau tidak ada action pengendalian, misalnya bibit basingan, jarak tanam tidak diatur, kemudian juga rumput juga banyak, gulma, itu akan menimbulkan persaingan bagi tanaman cabai kita. Nah, sebelum itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Nah, untuk penyakit misalnya ada yang namanya layu fusarium, ada yang namanya bercak daun, ada yang namanya layu bakteri. Alhamdulillah Bapak Legino dan kawan-kawan sudah menerapkan yang namanya pemakaian trichoderma, sehingga tidak muncullah layu fusarium yang ada di tanaman cabai kita. Layu fusarium itu ganas Pak, layu bakteri juga ganas, dia tidak bisa diobatin, dicabut, itulah solusinya. Kemudian kalau mencabut itu jangan ditaruh di lahan, harus kita kubur atau kita bawa keluar lahan, kemudian kita bakar atau kita kubur, baru selesai pengendalian. Alat buah juga kayak itu, antranus juga kayak itu. Nah, Bapak petik sudah, tapi dibiarkan di sekitar pangkal batang atau di sekitar lahannya itu belum sempurna pengendaliannya, belum terputus siklus hidupnya. Yang benar itu seperti apa? Kita pungut, kita kumpulkan di satu tempat, kemudian kita bakar atau kita kubur di luar lahan, baru terputus pengendalian gitu. Nah, kemudian juga yang namanya cabai ini Pak memang agak ekstra perlu perhatian, tidak bisa main-main, mulai dari awal. Untuk waktu dan tempat kami persilakan pada Pak Wahyu dulu. Silakan Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormatin dari BPPH, yang saya hormatin Bapak Abdul selaku BPP Kecamatan Suleklam, dan pada Pak Ai dari BPL Desa Pak Petaling Jaya, termasuk ketua kelompok tani, dan juga Pak Lukino, Pak ini Basilus dengan PGPR. Jadi yang Pak ini nih Pak, ini untuk mengendalikan penyakit yang berbentuk bakteri. Jadi bakteri itu maksudnya bakteri nih Pak, bakteri yang menguntungkan. Jadi yang PGPR itu bakteri juga Pak ya, tapi untuk melindungi atau menyerap usus yang ada di tanah dan memperlancar, memacu pertumbuhan tanaman. Jadi yang trichoderma sudah pernah pakai Pak ya? Udah. Trichoderma sudah pernah pakai itu untuk jamur, terus jamur ataupun layu-layu kan biasanya pakai itu Pak. Nah, satu lagi kalau ikat kuning ada terpasang. Nah, yang ini Pak feromon, termasuk feromonnya. Nah, jadi ini perangkap lalat buah Pak sebenarnya Pak ya. Dan ini Pak untuk memikat atau penarik hama. Jadi ini rasa baunya tuh bau betina Pak.
Jadi dia datang. Nah, itu Pak. Kalau betina banyak Pak pasti banyak orang datang laki-laki Pak ya. Nah, terus setelah datang Pak, kita masukkan sini. Jadi sudah dipancingnya, udah masuk. Dia mengisap ini, akhirnya apa? Mematikan sel telur laki-laki atau biasanya disebut mandul. Itu mandul Pak ini ya. Kalau yang bukan membunuh Pak ya, memancing. Membunuhnya nanti di sini Pak. Di sini ada air. Bila perlu air deterjen. Kasih deterjen. Nah, deterjen tuh nanti mati. Jadi jatuh ke air yang di dalam ini. Enggak, memandulkan baik. Ini feromon ini obatnya. Nah, nanti bisa dibaca-baca Pak.